Nomor 1. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Jawabannya adalah B. Ya. Pembahasannya, perkembangan bahasa anak usia SD dapat dilihat dari beberapa segi mental. Contoh, anak mulai menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Berikutnya, psikomotorik. Contoh, anak mulai menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Terjadi perubahan fisik, tinggi dan berat badan yang menonjol. Anak sudah memiliki gerakan yang bebas dan aman. Anak mampu melakukan koordinasi dan keseimbangan badan. Yang ketiga, sosial. Contoh, anak sudah memakai pakaian dengan rapi. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu. 4. Emosional. Contoh, anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama teman sebayanya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. 5. Kognitif. Contoh, anak menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk karya tertentu. Anak sudah mulai memahami bentuk konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Ya, soal berikutnya. Nomor 2. Faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak adalah sebagai berikut, kecuali A. Jenis kelamin, B. Keluarga, C. Keinginan dan dorongan komunikasi, D. Kebiasaan. Jawabannya adalah D. Kebiasaan. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Faktor penyebab perbedaan tersebut. 1. Kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak yang kurang sehat, sebab perkembangan aspek-aspek motorik dan aspek mental berbicaranya lebih baik sehingga lebih siap untuk belajar berbicara. 2. Kecerdasan. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi akan belajar berbicara lebih baik dan memiliki penguasaan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. 3. Jenis kelamin. Anak perempuan lebih dalam belajar bahasa daripada anak laki-laki, baik dalam pengucapan, kosakata, maupun keseringan berbahasa. 4. Keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin sering anak mendengar dan berbicara. Demikian pula, anak pertama lebih baik perkembangan berbicaranya karena orang tua lebih banyak memiliki waktu untuk berbicara dan berbahasa. 5. Keinginan dan dorongan komunikasi. Semakin kuat keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama teman sebaya, akan semakin kuat pula usaha anak untuk berbicara dan berbahasa. 7. Kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan memiliki kepribadian yang baik cenderung memiliki kemampuan berbicara dan berbahasa lebih baik daripada anak yang mengalami masalah dalam penyesuaian.
Soal berikutnya nomor 3. Tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal biasanya menggunakan pembelajaran membaca: A. Ejaan per ejaan, B. Skimming, C. Permulaan, D. Cepat. Jawabannya adalah C. Permulaan. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Sesuai dengan kurikulum, maka pada kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 2, menggunakan pembelajaran membaca permulaan, di mana tingkatan proses pembelajaran membaca ini untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Soal nomor 4. Dalam pembelajaran membantu permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode global, C. Metode SAS, D. Metode eja. Jawabannya adalah D. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Beberapa metode pembelajaran menulis awal diantaranya: 1. Metode abjad atau alfabet. Mula-mula, guru memperkenalkan huruf abjad kepada siswa: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selain itu, yang dipasang di papan tulis, masing-masing huruf tadi juga perlu ditulis dalam sebuah kartu. 1 huruf, 1 kartu. Metode yang selanjutnya, metode suara. Metode suara juga disebut phonic method. Metode ini merupakan penyempurnaan metode alfabet. Pada metode ini bukan abjadnya yang diajarkan, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut. Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjadnya, melainkan ucapan hurufnya. Berikutnya metode kupas rangkai suku kata. Berbeda dari metode abjad di atas, metode kupas rangkai suku kata ini dimulai dengan pengenalan kata terlebih dahulu. Misalnya, mama. Kita perlu juga menjelaskan arti kata mama itu kepada siswa agar mereka mendapatkan makna dari apa yang dipelajari. Ya. Metode berikutnya yaitu metode cerita. Pelaksanaan metode cerita dalam mengajarkan membaca permulaan diawali dengan menghafalkan cerita atau sebuah puisi. Cerita atau puisi itu diuraikan atas kalimat-kalimatnya sampai pada kata-katanya. Dalam mengucapkan kata-kata, metode ini menggunakan kata-kata fonetik. Metode global. Menurut teori Gestalt, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contohnya, ibu makan nasi, disertai gambar, anak membaca tulisan tersebut. Baru, guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata dan kalimat. Metode SAS, struktural analisa sintesa. Metode SAS dilaksanakan dengan menggunakan kartu kalimat dan papan flanel. Mula-mula, guru menunjukkan gambar kepada siswa.
Jika benda asli bisa dihadirkan, tentunya lebih baik jika benda asli ditunjukkan terlebih dahulu. Dalam soal di atas ada metode eja. Metode eja adalah metode dalam menulis, bukan dalam membaca. Ya, soal berikutnya. Nomor 5. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintesiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode global. Jawabannya adalah D. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Ya, metode cerita. Pelaksanaan metode cerita dalam mengajarkan membaca permulaan diawali dengan menghafalkan cerita atau sebuah puisi. Cerita atau puisi itu diuraikan atas kalimat-kalimatnya sampai pada kata-katanya. Dalam mengucapkan kata-kata, metode ini menggunakan kata-kata fonetik. Metode global. Menurut teori Gestalt, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswanya. Berikutnya metode SAS. Struktural analisa sintesa. Metode SAS dilaksanakan dengan menggunakan kartu kalimat dan papan flanel. Mula-mula, guru menunjukkan gambar kepada siswa. Dalam soal di atas ada metode eja. Metode eja adalah metode dalam menulis, bukan dalam membaca. Soal nomor 6. Pendekatan menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis dalam melaporkan suatu pengamatan yang disebut A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan integratif, C. Pendekatan keterampilan proses, D. Pendekatan tematis. Jawabannya adalah C. Pendekatan keterampilan proses. Mari kita bahas. 1. Pendekatan komunikatif tampak pada butir pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. 2. Pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar dan meringkas cerita yang didengar. 3. Pendekatan keterampilan proses tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. 4. Pendekatan tematis
tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Soal nomor 7. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut kecuali A. Menjawab pertanyaan, B. Membuat kalimat, C. Substitusi, B. Persuasi. Jawabannya adalah D. Persuasi. Mari kita bahas. Teknik menyusun cerita dapat dilakukan dengan A. Menjawab pertanyaan, B. Melengkapi kalimat, C. Memperbaiki susunan kalimat, D. Memperluas kalimat, E. Substitusi, F. Transformasi, dan G. Membuat kalimat. Nomor 8. Model pembelajaran menulis cerita atau cerpen di SD meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Menceritakan gambar, B. Melanjutkan cerita, C. Menceritakan pengalaman, D. Mendeskripsikan cerita. Ya, jawabannya adalah D. Mendeskripsikan cerita. Ya. Pembahasan. Model pembelajaran menulis cerita atau cerpen itu dengan 1. Menceritakan gambar, 2. Melanjutkan cerita lain, 3. Menceritakan mimpi, 4. Menceritakan pengalaman, 5. Menceritakan cita-cita. Ya, nomor 9. Metode dengan memulai pengajaran membaca dan menulis. Permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata. Menguraikan kata-kata menjadi suku kata disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, D. Metode SAS. Jawabannya adalah C. Metode global. Ya, pembahasannya. Ya. Beberapa metode dalam menulis permulaan diantaranya yaitu 1. Metode eja. Metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah. Artinya, belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menulis huruf lepas, B. Merangkai huruf lepas menjadi suku kata, C. Merangkaikan suku kata menjadi kata, D. Menyusun kata menjadi kalimat. 2. Metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengenalkan kata, B. Merangkaikan kata antar suku kata, C. Menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, D. Menggabungkan huruf menjadi kata.
3. Metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar, menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. 4. Metode SAS. Metode SAS menurut Zukag tahun 1996 nomor 8 adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagian siswa mencari huruf, suku kata dan kata, guru dan sebagian siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Soal nomor 10. Suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, D. Metode SAS. Jawabannya adalah D. Metode SAS. Ya, pembahasannya. Ya, metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah. Artinya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. 2. Metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah seperti mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, dan menggabungkan huruf menjadi kata. Sedangkan metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Sedangkan kalau metode SAS adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Soal nomor 11. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Menulis pantun, D. Menulis memo. Jawabannya adalah A. Menulis tentang berbagai topik. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Teknik menulis tingkat tinggi dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Menulis cerita. Ya, teknik menyusun kalimat, menjawab pertanyaan, memperbaiki susunan kalimat, substitusi, transformasi, dan membuat kalimat. Yang B. Teknik memperkenalkan cerita, berarti membaca, baca dan tulis, simak dan tulis, meniru model, menyusun paragraf, menceritakan kembali, dan membuat. Ya. Teknisnya kelompok yang kedua, menulis untuk keperluan sehari-hari. Menulis surat, menulis pengumuman,
mengisi formulir, menulis surat undangan, membuat iklan, menyusun daftar riwayat hidup. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tingkat tinggi yaitu 1. Menceritakan gambar, 2. Melanjutkan cerita lain, 3. Menceritakan mimpi, 4. Menceritakan pengalaman, 5. Menceritakan cita-cita. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan ini adalah menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. Ya, nomor 12. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi yaitu kecuali A. Menceritakan mimpi, B. Menceritakan pengalaman, C. Menceritakan cita-cita, D. Menceritakan kata. Ya, jawabannya D. Ya, pembahasannya, model menulis cerita atau cerpen di kelas tingkat tinggi yaitu menceritakan gambar, 2. Melanjutkan cerita lain, 3. Menceritakan mimpi, 4. Menceritakan pengalaman, 5. Menceritakan cita-cita. Soal nomor 13. Perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Tujuan apa yang hendak dicapai, B. Memilih bahan ajar, C. Proses belajar mengajar, D. Alat penilaian. Jawabannya adalah C. Proses belajar mengajar. Pembahasan. Perencanaan yang baik harus meliputi 1. Tujuan apa yang hendak dicapai, 2. Memilih bahan ajar, 3. Memilih metode pengajaran, 4. Alat penilaian. Nomor 14. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan A. Tahap tindak lanjut, B. Tahap persiapan, C. Tahap pelaksanaan, D. Tahap pengolahan hasil. Jawabannya adalah C. Tahap pelaksanaan. Ya, pembahasannya, tahapan dalam evaluasi pembelajaran yaitu 1. Tahap persiapan. Tahap untuk menentukan objek evaluasi akan dievaluasi menggunakan metode apa? Tes atau non-tes? Teknik tes yaitu teknik evaluasi dengan memberikan tes kepada siswa seperti tes tertulis, tes lisan, angket, wawancara. Teknik non-tes biasanya dilihat dari observasi langsung. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. 3. Tahap pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil tes maupun non-tes menjadi untuk ditindaklanjuti hasilnya. 4. Tahap tindak lanjut evaluasi. Tahap ini biasanya tindak lanjut hasil evaluasi berupa remedial atau pengayaan.
Ya, nomor 15. Membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. B. Membaca bahasa. C. Membaca teknis. D. Membaca bebas. Jawabannya adalah A. Membaca cerdas. Ya, pembahasan jenis-jenis membaca. 1. Membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Membaca bahasa mementingkan segi bahasa bacaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca bahasa adalah kesesuaian pikir dengan bahasa, perbendaharaan bahasa yang meliputi kosakata, struktur kalimat, dan ejaan. 2. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka disebut membaca belajar. 3. Membaca teknis. Membaca teknis adalah membaca dengan mengarahkan bacaan secara wajar. Wajar maksudnya sesuai ucapan, tekanan, dan intonasinya. Pikiran, perasaan, dan kemauan yang tersimpan dalam bacaan dapat diaktualisasikan dengan baik. 4. Membaca emosional. Membaca emosional adalah membaca sebagai sarana untuk memasuki perasaan, yaitu keindahan isi dan keindahan bahasanya. 5. Membaca bebas. Membaca bebas adalah membaca sesuatu atas kehendak sendiri, tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain.